menghindar dari. Penyidikan kasus pembunuhan terhadap PNS Pengadilan Agama Kota Bumi bernama David Hasan yang ditangani Polsek Bukit Kemuning akhirnya dilimpahkan ke Polres Lampung Utara. Hingga Selasa siang jumlah tersangka pada kasus tersebut masih 1 orang, yakni Endang alias Afrizal. Mantan istri saya, rumah tangga saya. Kapan? Dari hasil penyidikan polisi, motif pembunuhan yakni dendam tersangka karena mantan istrinya telah menikah siri dengan korban. Pembunuhan terjadi saat korban dan istri sirinya tersebut akan mengambil anak yang diasuh oleh tersangka di rumahnya di Bukit Kemuning, Lampung Utara. Dikarenakan pada saat itu mantan istri dari pelaku itu berencana untuk mengambil anaknya. Namun terjadi cekcok di Pasar Bukit Kemuning dan di tempat umum, akhirnya si pelaku ini melakukan penusukan berkali-kali kepada korban. Untuk keterlibatan istrinya sendiri ini tidak ada. Jadi ya, sementara ini tidak ada, tapi kita dalamin. Kalau memang nanti ditemukan keterlibatan istrinya ini, kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Korban dan tersangka merupakan bersaudara sepupu yang juga sama-sama telah berstatus duda akibat bercerai. Sebelum rumah tangga mereka retak, keduanya tinggal bertetangga di Kelurahan Bukit Kemuning, Lampung Utara. Karena biasa sehari-hari kita sering ngobrol sih. Ini tiba-tiba kejadian kayak gini, kita nggak menyangka lah gitu kejadian kayak gini. Ya terkejut sih, semua juga terkejut. Mereka ini saudara ya? Apanya? Mereka ini saudara ya? Mereka kabarnya saudara, sepupuan kabarnya. Rumahnya sebelahan, gimana? Kalau rumahnya bagian depan sini. Nah. Ya kalau di mata masyarakat almarhum ini ya baik. Ya, kalau sehariannya kayak gini ya pulang dari kantor kalau habis maghrib, habis sisa itu ya main leng sama yang bapak-bapak sama bujang-bujang di sini nih. Ya habis itu kalau selesai jam 10 dia pulang langsung tidur masuk ke dalam rumah. Ini rumahnya sebelahan ya Bang ya? Ya ini rumahnya, ini rumah almarhum, ini rumah saudara sepupunya. Pembunuhan terjadi pada hari Kamis lalu. Korban tewas ditikam tersangka di jalan raya di depan Pasar Bukit Kemuning, Lampung Utara. Saat itu korban dan istri sirinya yang juga mantan istri tersangka akan menemui anaknya. Pada kasus ini polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Petani seledri atau daun seledri di Lampung Barat kini sedang bergembira sebab harga daun seledri telah naik dari Rp3.000 per kilogramnya dan kini menjadi Rp8.000 per kilogram. Kenaikan harga daun seledri ini diperkirakan dampak sudah dibolehkannya warga menggelar hajatan. Di antaranya adalah Hasanuddin, petani daun seledri di Dusun Umbul Seng, Desa Wai Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Ia menanam seledri di lahan seluas 10 x 20 meter di dekat rumahnya. Dari luasan lahan tersebut, Hasanuddin mengaku bisa panen hingga 1 ton daun seledri setiap tahunnya. Saat harga seledri murah pada pekan lalu, ia tak putus asa. Ia tetap merawat tanamannya. Dan benar saja, saat panen tiba saat ini, harga daun seledri sedang naik. Udah agak naik, kisaran di 7-8 ribu per kilo. Memang sebelumnya berapa? Sebelumnya murah sih Pak, cuman Rp3.000 per kilonya. Rp3.000 per kilo. Ya. Itu naiknya sudah sejak terjadi kapan Pak? Sekitar seminggu yang lalu. Seminggu ya? Seminggu yang lalu. Ini kita nanam luasnya berapa? Sedikit sih Pak. Paling di lahan, di atas lahan 10 x 20 meter lah. Seledri merupakan sayuran untuk campuran masakan sop. Para petani seledri umumnya tidak menggunakan lahan yang luas untuk menanamnya. Selain permintaan pasarnya sedikit, perawatan tanaman seledri juga terbilang cukup rumit dan membutuhkan ketelatenan. Tanaman ini mudah terserang hama ulat dan semut. Meski demikian, tidak jarang petani seledri sering mendapatkan rezeki besar sebab harga seledri fluktuatif dan sebelum datangnya masa pandemi COVID-19, harga seledri sering di atas Rp20.000 per kilogramnya.
Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Salah satu penyebab mudah terpapar COVID-19 adalah menurunnya imunitas tubuh akibat stres. Profesi yang paling rentan terpapar COVID-19 tentu saja tenaga kesehatan. Maka mereka harus berupaya tidak stres dalam menjalani pekerjaannya. Seperti yang dilakukan seorang dokter spesialis penyakit dalam di Bandar Lampung bernama Hotman Sijabat. Sebagai upaya meredakan stres, ia menyalurkan hobinya menanam dan merawat tanaman jenis aglonema di lahan kosong rumahnya di Kompleks Perumahan Korpri, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Sebelum berangkat kerja, bahkan setelah bangun tidur dan sepulang kerja, ia langsung menuju ke kebunnya seluas 600 meter persegi tersebut. Ia merawat tanaman hias aglonema bersama istri dan 2 pegawainya sejak sekitar 2 tahun lalu. Tanaman hias di rumahnya ini juga dijual. Bahkan penjualannya tidak hanya di lokal saja, melainkan hingga ke Jakarta, Bogor, dan Sumatera. Pagi-pagi saya bangun tidur, kemudian melihat dulu tanaman saya, itu mungkin bisa dikatakan menambah imun saya, malah ya menaikkan imun saya, sehingga pada saat saya bekerja dengan hati yang senang, dengan pikiran yang tenang, pikiran yang jernih, saya bisa lebih baik dalam merawat pasien. Ya. Para pecinta tanaman hias juga biasanya datang langsung ke kebunnya untuk memilih dan membelinya. Menurut mereka juga harganya cukup terjangkau, mulai dari Rp35.000 sampai Rp150.000, tergantung jenis dan ukuran besarnya. Ya menyukai dulu lah, kalau mau nanti jadi banyak, beli banyak itu nanti lah. Menyukai dulu, bisa cara merawatnya seperti apa. Terutama di masa pandemi seperti ini ya? Ya, apalagi di masa pandemi kan banyak kita jarang keluar rumah ya, dibatasi segala macam kan supaya nggak jenuh gitu loh. Beberapa jenis aglonema yang dikembangkan Hotman adalah Red Anjamani, Valentine, Snow White Hot Lady, hingga Pride of Sumatra yang termasuk sulit perawatannya. Namun semua itu dilakukan Hotman dengan senang supaya pikiran selalu bahagia. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.